Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat IKD sekalian? Kembali bertemu lagi setelah sekian purnama saya tidak mengudara. Akhirnya kembali mengudara di podcast IKD PW Sumatera Utara, menebar Islam rahmatan lil alamin. Ya, kembali ini suasana baru nih studio kita nih, dokter ya. Kembali malam hari ini bersama saya Muhammad Abduh Putra Panjaitan Mapan Be Wise. Kita akan kembali mengulik-ulik tentang pendidikan bersama narasumber kita yang tentu juga tidak asing bersama kita. Kalau berbicara tentang pendidikan, siapa lagi kalau bukan Ustadz ya, sekaligus dosen ya, Dr. Lisyanto MSI ya. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah. Baik, sehat. Iya. Semoga Ustadz Mapan juga begitu juga ya. Alhamdulillah sehat ini Dokter. Seperti biasa Pak Dokter, kalau kita berbicara pendidikan ini ya, tidak bisa lepas dari yang namanya ilmu pengetahuan. Ya, kalau pendidikan itu tidak bisa lepas dari ilmu pengetahuan, karena seperti apa namanya, saling berkaitan ya. Kalau berbicara pendidikan pasti juga membicarakan tentang ilmu pengetahuan. Kira-kira seberapa urgensinya Pak Dokter ilmu pengetahuan, bukan hanya dalam perspektif ilmu pendidikan ya, tapi juga dalam perspektif Islam. Baik, terima kasih Ustadz Mapan ya. Ustadz Mapan Be Wise. Be Wise. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Memang ya, jadi pendidikan itu kan untuk memberdayakan ya, dan membudayakan. Makanya di dalam proses membudayakan dan memberdayakan itu pasti ada ilmu ya. Jadi orang menuntut ilmu itu biasanya melalui jalur pendidikan, dan pendidikan itu tidak informal saja tapi juga non formal ya. Kemudian juga tidak hanya sekedar di sekolah, dimanapun kita berada itu kita bisa mengambil ilmu. Oleh karena itu ilmu itu sangat urgent sekali dalam kehidupan kita ya, lebih-lebih dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat gitu ya. Jadi orang kalau sekolah berpendidikan itu biasanya kan diasosiasikan dengan sekolah atau di pesantren gitu ya, atau di tahfiz dan lain-lain. Itu pasti kalau di tahfiz yang dipelajari tentang Al-Quran gitu ya, meskipun tidak hanya itu gitu ya. Mungkin ada belajar teknologi, mungkin ada belajar terkait dengan sosial, antropologi dan lain sebagainya. Tapi intinya ilmu itu sangat bermanfaat dan urgen bagi kehidupan kita. Iya. Jadi Pak Dokter, kalau pendapat yang mengatakan setiap penyakit ada obatnya, mungkin setiap sisi kehidupan pasti ada ilmunya. Iya. Jadi oleh karena itu menuntut ilmu itu sesuatu yang wajib ya. Jadi thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib, tidak boleh ditawar-tawar lagi. Cuman persoalannya bagaimana cara menuntut ilmu dan di mana menuntut ilmunya, ya kan? Itu yang ada di sekolah, ada di pesantren. Terus bagaimana cara menuntut ilmunya? Mungkin dengan banyak membaca, banyak riset dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang sangat urgent dalam menuntut ilmu itu dengan dasar yang tadi itu. Dan harus juga dilanjutkan dengan memperhatikan di mana tempat untuk menuntut ilmunya. Ya, betul. Kan tidak mungkin Pak Dokter, kalau kita mau belajar memperbaiki alat elektronik, kita belajarnya ke dokter. Jadi harus tepat ya. Harus tepat. Ya, tepat sasaran. Tepat gitu sasaran ya. Kemudian Dok, kalau dia kadang kan ini ada orang yang mengaitkan ilmu itu akan
menentukan seberapa jauh atau seberapa baik tindakan seseorang gitu. Itu ada kaitannya nggak, Dok? Betul, karena kan sebenarnya kalau orang yang sudah berilmu itu artinya dia sudah memiliki pengetahuan, sikap, ya, kemudian kompetensi atau keterampilan. Itu artinya dengan semakin banyak ilmunya, itu tentunya dari sikapnya juga semakin bagus, kemudian pengetahuannya juga semakin bagus, keterampilannya juga semakin bagus, gitu ya. Bahkan kalau kita itu mengurai dari kata ilmu, itu ada huruf ain, huruf lam, huruf mim. Ya, jadi kalau kaitan dengan sikap tadi itu bisa berkaitan dengan lam itu lutfu artinya itu kan lembut gitu ya. Lembut itu artinya bukan cinta lembek, bukan. Tapi memiliki ilmu yang bagus, kemudian juga andap asor dalam bahasa yang lain. Itu artinya tidak arogan, kemudian dia tidak ingin menonjolkan dirinya sendiri, tapi dia bisa melihat bagaimana kondisi situasi lingkungannya, dia menempatkan diri sebaik-baiknya. Jadi dengan pemahaman dia itu dia mampu menempatkan diri. Betul. Jadi tadi sedikit terpancing nih, Dok. Tadi ada filosofinya di bagian ain, lam, mim. Kalau ainnya itu apa, Dok? Jadi ilmu cocokologi. Kalau yang di Jaya Surana kan kelirologi. Nah, ini cocokologi. Jadi ain itu artinya adalah alien. Alien itu tempat yang tinggi. Jadi kalau kita semua jadi sahabat Ikadi ingin berada atau memiliki posisi yang tinggi, maka harus dengan ilmu, ya. Dengan ilmu lah. Contoh kita ada di sini itu kan kalau nggak punya ilmu kita ya nggak bisa. Gitu ya. Kemudian yang kedua, jadi kalau tempat yang tinggi mesti belum tentu sebuah kedudukan yang intinya seperti kedudukan struktural, bukan. Tapi tinggi di sisi Allah, tinggi di sisi masyarakat, ya itu bisa jadi mungkin secara kedudukan bisa dia jadi, tinggi di hadapan manusia, tapi sebenarnya secara struktur mungkin dia tinggi, tapi sebenarnya di pandangan manusia dia malah rendah. Dok, ya itu kalau nggak punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, kalau punya ilmu, insya Allah bahwa dia akan berada posisi yang tinggi itu, tempat yang tinggi itu dihormati. Ya. Makanya kalau kita kaitkan dengan situasi sosial atau situasi budaya itu kan panggung itu kan yang tempatnya narasumber harus tinggi. Sebenarnya itu adalah konsep hilirisasi daripada huruf alien itu tadi gitu. Itu terkait nggak, Dok? Misalnya kalau sekarang kan kepemimpinan itu juga harus kan merupakan tempat yang tinggi ya. Dia harus punya ilmu. Harus punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu ya kita akan bingung menghadapi persoalan-persoalan yang kompleks gitu ya. Apalagi itu berbicara tentang kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu kalau dikaitkan dengan ilmu bukan sekedar dia menjadi pemimpin sebagai memerintahkan. Tapi dia harus memiliki kalkulasi cukup nggak SDM-nya, itu kan pakai ilmu juga. Kemudian apakah kebijakan itu bermanfaat bagi masyarakat? Dia juga harus punya ilmu tentang itu, ya kan? Nah, gitu. Untuk menjadi bawahan saja kita butuh ilmu, apalagi sebagai pemimpin sebagai atasan gitu ya. Gitu, ini lebih kompleks lagi, Dok ya. Jadi alien, Dok ya. Ain, lam tadi lutfu lemah lembut ya. Jadi meskipun kita itu ibaratnya bisa menyelesaikan sesuatu tapi tidak saya langsung bisa, tidak, tapi dia dengan yang lemah lembut bahasanya, komunikasinya, betul, ya kan. Kemudian sikap-sikapnya gitu mampu menempatkan. Tapi lemah lembut bukan berarti dia gemulai, bukan, atau dia tidak berani mengambil. Rasulullah itu kan juga sangat lembut sekali, bahkan dalam untuk melarang orang saja dia itu pakai sindiran, ya kan, untuk supaya dia tidak menyakiti hatinya gitu. Pakai kalau dalam bahasa Jawa itu sanepan atau proses transformasi gitu ya. Jadi begitu caranya. Nah, jadi sahabat Ikadi tadi sudah ain, lam, kemudian mimnya ini. Mimnya. Ini ilmu cocokologi. Jadi. Tapi ada dekat-dekatnya yang benar. Betul. Dok, bahwa ilmu itu akan menghantarkan kita ke tempat yang tinggi, betul. Membuat kita lebih lemah lembut, bijaksana, gitu kan. Termasuk kepemimpinan. Ada kata-kata yang saya dulu
Dok nonton sinetron yang preman pensiun itu, preman pensiun itu kan katanya kan di tangan pemimpin yang pintar, anak buah yang bodoh sekalipun itu bermanfaat. Betul. Tapi di tangan pemimpin yang bodoh, yang tidak memiliki ilmu, jenderal sekalipun tidak akan bermanfaat. Jadi itu sangat urgennya ilmu itu. Betul. Kembali ke meme tadi. Nah, ini kan, seru nih kalau meme ini. Ada ain. Ya, itu alien, tempat yang tinggi. Ada lam, ya, itu lutfu, lemah lembut. Kemudian memiliki adab yang baik, ya, tata krama yang baik. Kemudian al-mulku. Al-mim itu mulk. Mulk itu artinya sebuah raja gitu ya. Jadi kalau orang punya ilmu itu memiliki raja itu kan memerintah. Tadi jadi berada identik dengan yang yang alien tadi alien, itu ya. Kepemimpinan. Tapi mulk ini memiliki piranti-piranti, memiliki perangkat-perangkat yang kuat untuk memerintah. Jadi kalau mulk raja itu kan ibaratnya kalau itu yang memiliki memegang teguh kebijakan pemerintah, kebijakan, keputusan kan ada di raja. Jadi dia memegang keputusan. Nah, orang yang memutuskan itu harus memiliki ilmu, dasar-dasar bagaimana dia mengambil keputusan, ya. Seperti itu. Dalam ilmu manajemen atau ilmu tentang pengelolaan itu, bagaimana dia nanti kalau ada satu masalah yang sulit, kemudian ada constraint-constraint-nya, ada kekangan-kekangannya, dia bisa mengambil baik untuk sekelilingnya, bukan sekadar untuk dia, baik untuk dia, tapi juga untuk bermanfaat bagi untuk sekelilingnya. Jadi dengan ilmu ketika dia mengambil keputusan, maka insya Allah keputusannya itu akan bermanfaat, Dok ya. Jadi bukan bukan keputusan yang hanya asal-asalan saja, tanpa ada atau emosional gitu ya. Atau yang sifatnya kadang-kadang kan keputusan itu kalau tidak ada ilmu sifatnya reaktif. Padahal sesuatu yang begitu reaktif tuh cenderung merusak. Seperti bom kalau meledak itu kan cenderung merusak. Jadi dari uraian ini tadi, Dok, memang ternyata ilmu itu sangat penting, bahkan mempengaruhi semua dimensi kehidupan kita ya. Jadi seperti tadi, segala sesuatu itu ada ilmunya, ya. Termasuk misalnya kalau kita dalam Islam itu kan memandang kehidupan itu panjang, panjang, Dok ya, panjang, holistik, jadi menyeluruh gitu ya, tidak hanya sebagian berbagian gitu. Jadi bahkan dalam menuntut ilmu itu, kalau orang Inggris bilang long life education, tapi sepanjang hayat, kan kita sudah diajarkan minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Bahkan kalau kemarin itu, Dok, narasumber kita dalam satu podcast itu, pendidikan itu, ilmu itu kepada anak itu bukan sekedar dimulai dari buayan katanya. Bahkan sejak lahir, sejak di kandungan sudah berinteraksi, sudah berinteraksi. Oleh karena itu nih Ustadz Mapan, jadi karena tadi kalau kita terjemahkan atau kita hilirisasi dalam bahasa yang sekarang lagi ngetren itu, ain, aliin, lutfu, kemudian al-muku itu menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa pentingnya, betapa urgennya terkait dengan ilmu. Bahkan dalam sebuah hadis mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Jadi kalau kita menghendaki dunia itu dengan ilmu, itu tadi karena Kemudian juga begitu, kalau kita ingin menghendaki akhirat, kita juga dengan harus ada ilmunya. Karena orang sholat tidak ada ilmunya, berpeluang besar sholatnya itu kan tidak sah. Berwudu nggak ada ilmunya, sholat nggak ada ilmunya, puasa nggak ada ilmunya, haji nggak ada ilmunya. Itu kan nanti pekerjaan yang dalam mubazir gitu. Nah, tapi kalau memang dia belum tahu,
maka wajib dia menuntut ilmu untuk mengetahui bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, kemudian bagaimana haji yang benar. Itu karena ilmu. Karena ilmu. Jadi kalau kita ingin mengendaki dua-duanya, dunia dan akhirat, maka harus ada ilmunya, tuntutlah ilmunya. Ya. Jadi tahapan kehidupan kita itu harus kita persiapkan dengan ilmu. Betul. Ya. Jadi contoh ini kalau sahabat IKADI seluruhnya yang menyaksikan podcast kita, ya. Jadi fase-fase kehidupan kita itu, kalau hari ini kita adalah seorang remaja, maka persiapkan ilmu ketika untuk menghadapi masa dewasa. Ya, betul. Ya. Persiapkan ilmu untuk menghadapi masa pernikahan. Persiapkan ilmu untuk menghadapi masa menjadi orang tua, mengasuh anak. Ya, sehingga segala sesuatu fase kehidupan kita itu, tindakan kita menjadi benar karena kita memiliki ilmu. Jadi begitu pentingnya ilmu ini, ya, maka perlu persiapan, Dok, ya. Jadi Dok, kira-kira ada nggak yang misalnya sebuah ilmu itu justru tidak memberikan manfaat bagi orang yang menuntutnya, misalnya? Ada peristiwa yang seperti itu kira-kira nggak, Dok? Kalau di dalam dunia yang nyata, ya, di dalam masyarakat itu bisa terjadi, karena dia belum sampai taraf mengamalkan. Ya, ilmu itu kan harus diamalkan. Setelah dipelajari, ya, kemudian dikaji, ya, kemudian diamalkan. Jadi bisa jadi karena ilmu itu harus dibarengi dengan dengan keimanan. Tidak bisa ilmu berdiri sendiri. Itulah menjadi ilmu yang baik. Iya. Jadi ilmu yang bermanfaat, ya, gitu ya. Jadi kalau kita hanya sekedar menuntut ilmu kemudian tidak tahu tujuannya mau kemana, makanya selalu kita sampaikan bahwa tujuan sekolah itu apa. Kan tujuan sekolah, tujuan kuliah, tujuan pesantren itu bukan pengen menjadi ustadz terkenal, bukan menjadi ilmuwan kesohor, bukan. Tapi yang pertama kali kita adalah mengurangi atau mengeliminasi atau bahkan meminimalisir kebodohan itu, ketidaktahuan itu. Itu yang pertama. Kemudian dengan mengurangi ketidaktahuan itu, akhirnya kan makin banyak ilmu-ilmu itu dan niatkan dengan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, maka ilmu itu akan bermanfaat. Dan orang yang paling setinggi-tinggi orang atau setinggi-tinggi kita di dunia itu adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Jadi ilmu-ilmu yang kita tuntut itu, ya, kita manfaatkan. Contoh misalkan kalau ahli di bidang teknologi pertanian, bagaimana bisa membantu masyarakat di pedesaan yang proses panennya itu masih pakai tangan, kan lama itu capek, panas, ya kan, sedikit hasilnya. Dengan ilmu itu bisa mendorong mensejahterakan masyarakat. Itu sebenarnya kuncinya. Dengan pengamalan ilmu itu yang akan membawa manfaat. Tapi tadi, Dok, karena ilmu bermanfaat, kalau diajarkan juga menjadi amal atau balasan yang terus-menerus, ya. Betul. Jadi amalan yang tidak putus. Ya. Ilmulah yang bermanfaat. Jadi itulah makanya saudara, sahabat-sahabat IKADI yang ada di mana saja, mari kita terus semangat menuntut ilmu. Dan tabiat ilmu itu berlelah-lelah. Jadi jangan sampai nanti jadi murid, jadi siswa, jadi mahasiswa, baru dikasih tugas oleh gurunya atau dosennya, itu sudah ngeluh banyak kali tugasnya. Ilmu itu memang berlelah-lelah, itu tabiatnya. Jadi dia harus membaca berkali-kali, kemudian meringkasnya, kemudian membandingkan, begitulah. Memang harus berlelah-lelah gitu, ya. Seperti ucapan Imam Syafi'i, Pak Dokter, siapa yang tidak siap dengan kesulitan menuntut ilmu, maka dia harus bersiap menghadapi kesulitan dalam kebodohan dan kebodohan sepanjang hidupnya. Dan orang yang tidak menuntut ilmu, yang tidak berlelah-lelah itu berpeluang besar dia tidak akan merasakan nikmatnya ilmu itu. Jadi orang yang berlelah-lelah menuntut ilmu itu pasti akan merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Contoh, kalau kita itu misalkan kita transformasi ke sebuah proses pertanian misalnya.
petani itu begitu lelah menanam, menyiapkan lahannya, kemudian mencabut hama, rumput dan lain sebagainya. Merawat. Begitu padinya sudah menguning, itu luar biasa. Rasa nikmatnya kelelahan itu. Begitulah menuntut ilmu itu. Jadi sama gitu. Mengerjakan tugas sampai malam, kemudian menghubungi orang-orang yang bisa dijadikan narasumber, tanya seperti apa di perpustakaan. Tapi nggak boleh lupa sholat. Iya. Jangan pula mengerjakan tugas lupa sholat. Itu yang nggak boleh itu. Iya. Gitu Ustaz Papan ya. Iya, jadi sahabat IKADI ya, ini poin penting juga yang perlu kita pahami bahwa tabiat ilmu itu berlelah-lelah. Betul. Jadi jangan pula menjadi kalau kita seorang penuntut ilmu, kita menjadi penuntut ilmu yang manja, mudah menyerah, gitu. Ya, karena memang kepuasan dalam menuntut ilmu itu ya akan kita rasakan ketika kita memang berlelah-lelah dalam dan ketika kita mendapatkan manfaat dari ilmu itu akan perasaan luar biasa akan muncul, syukur yang luar biasa. Gitu. Sahabat IKADI dimanapun Anda berada, podcast kita untuk edisi kali ini tentang urgensi menuntut ilmu. Jadi dimanapun sahabat IKADI berada, jangan lupa untuk terus semangat dalam menuntut ilmu, dan kita pahami bahwa ilmu itulah yang menjaga kita dari kemudaratan yang mungkin bisa menghalangi atau menjebak kita di kemudian hari. Itu saja sahabat IKADI. Terima kasih sama-sama Pak Dokter luar biasa atas nih pemaparannya tentang urgensi menuntut ilmu. Sahabat Mapan, dimanapun Anda berada, salam mapan, be wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.